Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Bocoran One Piece chapter 1167 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, memperlihatkan chapter ini berjudul Anak-anak Ida. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kilas balik hubungan yang terjalin antara Raja Harald dan pihak pemerintah dunia. Seperti yang kita tahu, pada masa lalu, sang raja itu memohon kepada pihak pemerintah dunia untuk mau menerima Elbaf menjadi sekutu. Harald akan melakukan apa saja asalkan mereka bersedia membangun hubungan baik dengan para raksasa. Hal ini tentu dia lakukan karena dia sangat peduli kepada Elbaf sehingga dia ingin bekerja sama dengan pemerintah dunia agar para raksasa bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan diterima secara umum dalam skala global. Pihak pemerintah dunia setuju untuk menerima permintaan dari Harald itu dengan syarat sang raja tersebut harus melakukan apapun yang diinginkan oleh pihak pemerintah dunia. Dia pun mulai diberi tugas untuk membantu angkatan laut dalam menghentikan para bajak laut yang hanyut di kabut tebal. Pada akhirnya nanti, aksi Harald ini akan menimbulkan rumor seram tentang sosok raksasa yang menghantui Florian Triangle. Dia juga akan dikenal sebagai monster di dalam kabut oleh banyak orang. Sang raksasa ini pun terus-menerus mengalahkan banyak bajak laut dengan kekuatan besar yang dia miliki untuk memenuhi tugas dari pihak pemerintah dunia. Dia membuktikan bahwa dirinya sangat berguna bagi mereka agar kerjasama itu tetap terus terjalin. Sebelumnya di Pulau God Valley, Im sama pernah bilang kepada Sen Saturn bahwa Herald adalah raja yang mudah untuk dimanfaatkan. Dalam chapter terbaru ini, diketahui bahwa perkataan dari sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu ternyata terbukti memang benar. Herald adalah raja yang mudah dimanfaatkan. Setelah Herald melakukan banyak tugas dari pihak pemerintah dunia, dia pun dipanggil untuk menghadap para Gorosei yang ada di Merigiois. Dalam pertemuan itu, dia diberi tanda segel di tangannya. Segel itu disebut sebagai Laut Dangkal dan membuat Herald menjadi pedang dewa sama seperti Vigarland Garling 38 tahun yang lalu. Karena pada saat itu, Garling belum menjadi seorang kesatria suci. Jadi, ada 3 level atau tingkatan dari tanda segel untuk petarung elit pemerintah dunia. Nah, level pertama atau level yang paling rendah disebut sebagai Laut Dangkal yang membuat seseorang menjadi pedang dewa. Level kedua atau yang berada di tengah disebut sebagai Laut Dalam untuk para petarung yang menjadi kesatria suci. Dan untuk level ketiga sebagai yang tertinggi disebut segel Laut Abisal untuk para Gorosei. Kemungkinan besar ketiga segel itu juga memiliki manfaat yang berbeda-beda. Semakin tinggi levelnya, maka semakin banyak pula kemampuan yang mereka dapatkan. Segel Laut Dangkal untuk para pedang dewa hanya memberi kekuatan teleportasi saja. Lalu segel Laut Dalam untuk para kesatria suci memberi mereka kekuatan teleportasi dan juga ditambah dengan kemampuan regenerasi. Sedangkan segel Laut Abisal untuk para Gorosei memberi mereka kekuatan teleportasi, regenerasi, telepati, dan juga bentuk perubahan monster seperti Zoan. Kurang lebih seperti itulah 3 tingkatan dari para bawahan Im sama itu. Kemudian cerita beralih ke masa sekarang setelah kematian Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dunia pun memasuki era keemasan bajak laut akibat pidato Roger tentang One Piece yang membangkitkan semangat banyak orang untuk menjadi bajak laut dan mencarinya. Nah, hal tersebut menjadi sesuatu yang merepotkan untuk pihak pemerintah dunia, khususnya untuk pihak angkatan laut. Dengan begitu, mereka pun mulai merekrut lebih banyak raksasa untuk menjadi seorang marinir demi memperkuat kekuatan tempur angkatan laut. Dari segi ukuran dan kekuatan fisik, ras raksasa memang akan sangat membantu dalam berbagai pertempuran. Setelah itu, cerita kembali memperlihatkan Raja Harald. Kali ini, sang raja tersebut mendatangi Pulau Manusia Ikan dan berbicara dengan Raja Neptune. Dalam percakapan mereka, Harald membahas soal rencana perjodohan antara Loki dengan calon putri Neptune. Mengapa baru disebut calon putri? Karena saat mereka bertemu tampaknya Shirahoshi belum lahir. Harald dengan jujur berkata kepada Raja Neptune bahwa dia harus menolak perjodohan tersebut. Entah apa alasannya, tapi sepertinya karena dia ingin membebaskan Loki untuk mencari sendiri wanita yang Loki cintai daripada diatur sejak dini untuk dijodohkan seperti itu. Hal ini ada hubungannya juga dengan karakter bernama Mosa. Seperti yang kita tahu, Loki punya teman bicara
bicara bernama Mosa yang seringkali berinteraksi dengannya melalui Denden Mushi. Padahal sebenarnya mereka belum pernah bertemu secara langsung. Nah, nanti ketika semakin memahami karakter Loki, maka kita juga akan bisa menjadi semakin tahu siapa itu Mosa dan apakah Loki dan Mosa punya hubungan yang lebih dari teman atau tidak. Dulu sebenarnya Loki juga pernah jatuh cinta kepada seorang wanita di luar Elbaf, yaitu Lola, salah satu anak dari Yonko Big Mom. Itu adalah perjodohan yang direncanakan oleh Big Mom supaya Big Mom bisa memiliki hubungan baik dengan pihak Elbaf dan bisa menjadi bagian dari aliansi mereka, sehingga itu akan membuat kekuatan tempur Big Mom menjadi semakin kuat. Namun kita tahu bahwa Lola tidak mencintai Loki, sehingga Lola kabur dan menolak perjodohan tersebut. Loki juga sebenarnya sangat sedih dan juga mungkin marah akibat hal tersebut. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, Loki sepertinya sudah move on dan kini dia mulai dekat dengan wanita lainnya, itu Mosa. Meski memang mereka belum pernah bertemu secara langsung, tapi hanya dari bagaimana cara mereka ngobrol saja, Loki tampaknya sudah mulai suka. Beralih ke hal lain, dari spoiler kali ini juga diketahui bahwa ada momen di mana Raja Harald pergi ke wilayah Merigiowis. Di sana dia bertemu dengan Garling yang pada masa itu masih menjadi seorang kesatria suci. Garling pun memberi suatu makhluk khusus kepada Harald yang membuat mereka bisa saling berkomunikasi dengan cepat. Belum dijelaskan secara detail makhluk khusus apa yang dimaksud di sini. Ya, tapi sepertinya itu bukan Denden Mushi. Karena jika makhluk itu adalah Denden Mushi, pasti akan ditulis Denden Mushi saja, bukan ditulis sebagai makhluk khusus yang menimbulkan rasa penasaran. Jadi, rupanya selain Denden Mushi, ada juga makhluk lain yang bisa dijadikan alat komunikasi. Namun mungkin makhluk yang Garling berikan kepada Harald ini memiliki fitur yang lebih banyak daripada Denden Mushi biasa, meski entah apa fitur yang berbeda itu. Kemudian melompat ke 15 tahun yang lalu, pelarian Fisher Tiger akan diperlihatkan. Ternyata dia mendapat bantuan dari seseorang di Merigiose sehingga berhasil kabur dari sana. Orang itu tak lain adalah Shanks si rambut merah. Shanks memakai topeng dan memotong rantai Fisher Tiger. Secara diam-diam dia membiarkan sang manusia ikan itu untuk melarikan diri. Ini adalah masa di mana Shanks masih tinggal di Merigiose. Sebab dulu dia memang pernah pergi ke sana seperti yang dikatakan oleh Shamrock. Memang sudah dijelaskan bahwa Shanks pada masa lalu pernah datang ke Merigiose, tepatnya setelah kematian dari kaptennya yaitu Goldie Roger. Namun tak disangka ternyata Shanks lumayan lama berada di sana. Shanks tidak hanya sekedar singgah dan pergi lagi, tapi dia sempat tinggal cukup lama. Pada suatu hari Harald yang kembali datang ke Merigiowis diperkenalkan kepada Shanks dan Shamrock. Pada saat itu Shanks baru saja setuju untuk menerima segel laut dangkal seperti Harald yang membuat mereka menjadi pedang dewa. Namun secara kemampuan sebenarnya Shanks sangat hebat dan berbakat sehingga dia bisa dianggap kesatria suci seperti Shamrock yang merupakan kesatria suci naik daun pada masa itu. Dua anak kembar Garling ini memiliki kemampuan yang benar-benar luar biasa. Dulu keduanya memiliki kekuatan yang setara. Entah apakah kesetaraan itu masih sampai sekarang atau tidak, tapi tampaknya pada masa sekarang ini Shanks sebagai seorang Yonko telah menjadi lebih kuat daripada Shamrock. Keunggulan Shanks daripada Shamrock bisa ditentukan dari beberapa aspek. Pertama, latihan yang mereka lalui terbilang sangat berbeda. Shanks berlatih di lautan yang ganas, sedangkan Shamrock berlatih di Merigiowis yang merupakan tanah para Tenryubito yang damai. Kedua, guru mereka juga berbeda, yang mana Shanks dilatih oleh Roger sedangkan Shamrock dilatih oleh Garling. Kualitas kekuatan Roger dan Garling tentu sangat berbeda. Dalam insiden God Valley saja bisa terlihat lebih unggul mana antara Roger dengan Garling. Roger memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Sebek. Bahkan Roger dan Garplah yang berhasil mengalahkan Sebek dalam mode iblis. Nah, sedangkan Garling dia dikalahkan dengan satu kali serang oleh Sebek dalam mode biasa. Hanya saja memang Garling bisa bangkit lagi setelah beberapa lama, sebab dia memiliki kekuatan regenerasi yang diberikan oleh Im Sama. Dalam chapter 1166 pun, Garling lah yang membunuh Satur. Tapi perlu diingat bahwa Garling melakukan itu ketika Satur sudah sekarat. Satur sudah dikalahkan oleh Garp dan Roger, sehingga dia terkapar dan tidak bisa bangkit lagi. Garling pun datang menyampah dengan cara menusuk Satur menggunakan pedang sampai dia mati. Tentu dari sini jelas ada perbedaan yang sangat jauh antara kekuatan Roger dengan kekuatan Garling, sehingga jelas bahwa Shanks yang dilatih oleh Roger kualitas kekuatannya lebih hebat dibanding Shamrock yang dilatih oleh Garling. Kalau dari segi pedang, tampaknya pedang mereka kurang lebih memiliki kualitas yang setara dan sama-sama memiliki kekuatan dari hewan mitologi. Shanks memiliki pedang Griffon, sedangkan Shamrock memiliki pedang Cerberus. Pedang mereka sama-sama berkualitas. Yang membedakan mereka berdua adalah teknik dan juga haki. Meski Shanks ini adalah anak kandung Garling, namun
sejatinya Shanks tidak merepresentasikan Garling sama sekali. Yang merepresentasikan Garling adalah Shamrock, sedangkan Shanks adalah representasi dari Roger. Ditambah lagi, Shanks juga menguasai beragam teknik Roger yang semakin menegaskan bahwa Shanks adalah representasi dari Roger. Jika diadu antara Shanks dan Shamrock, Shanks pasti masih lebih unggul. Level Shanks saat ini di atas para kesatria suci manapun. Bahkan lebih kuat juga dari para Gorosei. Kembali ke kilas balik, Harald ternyata sempat mempergoki sang si rambut merah itu memakai topeng dan membebaskan Fisher Tiger. Ketika Harald bertemu lagi dengannya tanpa topeng, Harald hampir mengenali Shanks. Tapi si rambut merah itu segera bilang bahwa dia cuma orang biasa yang tidak Harald kenali. Semasa menjalani kehidupan sebagai pedang dewa di Merigoes, Shanks pun memakai penutup mata untuk membuat penampilannya berbeda dari waktu dia menjadi seorang bajak laut. Jika ada yang bertanya-tanya mengapa Shanks mau tinggal di Merigoes dan menerima segel dari Imsama, jawabannya bukan karena dia menikmati statusnya sebagai anak dari Garling Vigarland, bukan pula karena dia serius untuk menjadi bagian dari pihak pemerintah dunia, melainkan karena Shanks memiliki suatu rencana rahasia. Dia bergabung dengan mereka hanya untuk mencari informasi tentang Merigoes saja. Dia tak peduli walau dari Garling dan tak peduli walau dia menjadi pedang dewa selama beberapa waktu. Tapi tetap saja, jati diri Shanks yang sebenarnya adalah seorang bajak laut. Dia tumbuh bersama bajak laut Roger yang membentuk dirinya yang sekarang, dan hal itu tidak akan pernah berubah. Shanks sampai kapanpun akan menjadi bajak laut sejati yang mengacu pada kebebasan. Shanks menganut kebebasan yang sama dengan Luffy, yang mana mereka berdua hanya ingin menjadi orang paling bebas di lautan. Tentu, menjadi bagian dari pemerintah dunia sangat jauh dari kata kebebasan. Memang kalau dilihat sekilas, menjadi Tenryubito tampak sangat bebas karena mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau tanpa takut konsekuensi ataupun hukuman dari angkatan laut. Namun sebenarnya Tenryubito itu adalah orang-orang yang terkekang karena mereka selalu diawasi oleh sang pemimpin tertinggi, yaitu Imsama. Terlebih lagi para elit pemerintah dunia seperti pedang dewa, kesatria suci, ataupun para Gorosei. Mereka telah diberi tato segel di tubuh mereka yang membuat para elit pemerintah dunia itu tak bisa lepas dari Imsama. Nah, ini juga mungkin salah satu alasan mengapa Shanks membiarkan tangannya dimakan oleh monster laut saat dia menyelamatkan Luffy. Selain untuk memotivasi Luffy menjadi seorang bajak laut, itu juga agar Shanks terlepas sempurnanya dari jeratan pemerintah dunia, sehingga Imsama tidak bisa mengawasi Shanks lagi. Semua yang terjadi pada Shanks memang memiliki alasan yang sangat kuat. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Elbaf akan mendapat sorotan. Ida, yang merupakan ibu Hajrudin sekaligus ibu sambung Loki, tiba-tiba jatuh sakit, sehingga membutuhkan dokter hebat dari negara lain. Hajrudin pun segera berlayar untuk mencari dokter itu. Sedangkan Loki, dia mengetahui bahwa alasan sakitnya Ida itu bukan karena masalah kesehatan biasa, melainkan karena dia diracuni oleh seseorang. Loki pun murka dan mendatangi desa tempat orang itu berada. Lalu dia mulai mengamuk di sana sambil berkata bahwa Ida adalah satu-satunya ibu yang dia miliki. Jadi, meskipun Loki seringkali bersikap ketus, tapi ternyata dia sangat peduli dan menyayangi Ida. Loki ini memang tipe orang yang terlihat jahat di luar, tapi punya hati yang baik. Hal ini memang sangat wajar karena sejak Loki baru lahir, ibu kandungnya yaitu Astrid benar-benar memperlakukan Loki dengan sangat buruk. Ketika baru lahir saja, Loki saat masih bayi langsung dijatuhkan ke jurang dunia bawah. Tapi untungnya bayi Loki bisa memanjat sendiri naik ke pohon Yggdrasil. Selama Astrid masih ada, Loki selalu mendapatkan perlakuan yang buruk. Hingga setelah Astrid mati dan Loki dititipkan kepada Ida yang merupakan ibu Hajrudin, barulah Loki merasakan kasih sayang seorang ibu. Loki memang gengsi untuk mengakui itu dan selalu saja bersikap ketus kepada Ida. Namun di sini terbukti bahwa Loki adalah anak yang sangat baik. Ketika tahu bahwa Ida diracuni oleh seseorang, Loki adalah orang pertama yang maju untuk menghabisi orang jahat tersebut. Ketika Loki mendapatkan kebaikan, dia akan jauh lebih baik kepada orang itu. Nah, di masa sekarang ini pun, Luffy yang sudah berbuat baik dan mau membebaskan Loki dari rantai, pasti kebaikannya akan diingat oleh Loki. Sehingga nanti, Loki pasti akan membalas kebaikan Luffy itu. Sudah hampir pasti bahwa Loki akan menjadi aliansi Luffy dan akan ikut serta juga dalam perang akhir melawan pemerintah dunia nanti. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!